Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Kyafiati. Di sini saya mau menjelaskan terkait tugas-tugas pemikiran politik Islam. Sebelumnya saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 6. Oke, langsung saja. Untuk tugas yang pertama dimulai dari piagam Jakarta. Politik Islam sebenarnya sempat mendapatkan tempat dalam perumusan dasar negara, namun demi menjaga persatuan nasional, 7 kata yang mengakomodasi syariat Islam akhirnya dihapus. Sejak saat itu, perjuangan politik Islam mengalami tantangan yang berat karena tidak lagi menjadi bagian utama dalam struktur konstitusi. Tantangan ini semakin terasa pada masa konstitusi tahun 1956 sampai tahun 1959, meski partai-partai Islam berupaya memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Mereka kalah suara dari kelompok nasional sekuler. Kegagalan ini membuka jalan bagi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyudahi konstitusi dan mempertegas dominasi Pancasila. Meskipun era Orde Lama dan Orde Baru, politik Islam bukan hanya dipinggirkan, tapi juga tentang pemerintah saat itu cenderung menganggap gerakan Islam sebagai ancaman. Bahkan Soekarno yang sempat membuka ruang untuk membentuk ICMI dan mendukung perbankan syariah, nyatanya tetap mempertahankan pemerintahan yang penuh dengan praktek korupsi dan nepotisme. Pendekatan ini digunakan lebih bersifat pragmatis semata demi kelanggengan kekuasaan, bukan karena keinginan murni untuk mengakomodasi aspirasi Islam. Setelah reformasi politik Islam mengalami kebangkitan, berbagai partai berbasis Islam bermunculan. Namun sayangnya tantangan baru muncul, yaitu bagaimana menjaga idealisme di tengah realitas politik yang penuh dengan kompromi. Banyak partai Islam yang pada praktiknya lebih mengejar kekuasaan elektoral daripada memperjuangkan nilai Islam itu sendiri. Pertanyaan penting sempat muncul dalam diskusi kampus kita adalah, apakah politik Islam itu haram? Jawabannya tentu tidak. Islam mendorong kepemimpinan yang adil dan amanah, namun ketika politik dijalankan dengan cara-cara yang bertentangan dengan keharaman, maka dari itu politik Islam harus dikembalikan pada ruhnya sebagai saran perjuangan keadilan dan kemaslahatan umat, bukan hanya kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Untuk tugas selanjutnya, tugas yang kedua, secara normatif Islam jelas menolak praktek prostitusi karena bertentangan dengan nilai moral dan kemanusiaan. Namun pendekatan negara hanya menutup lokalisasi tanpa solusi sosial dan ekonomi, seringkali malah menghasilkan dampak negatif. Praktek prostitusi tidak hilang, tetapi justru bergeser ke bentuk yang lebih tersembunyi dan sulit dikendalikan, seperti melalui media daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan publik berbasis agama memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tapi juga realistis dan berorientis pada sosial. Dalam konteks politik Islam, ketika kita melihat adanya proses syariatisasi, yaitu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam hukum negara. Ini bisa terlihat melalui peran MUI dalam mendorong berbagai kebijakan seperti UU Perbankan Syariah dan jaminan produk halal. Namun jika syariatisasi hanya sebatas simbolisme tanpa implementasi nyata, maka dampaknya bisa kontraproduktif.
bahkan bisa menimbulkan resistensi dari masyarakat. Apalagi dalam negara yang plural seperti Indonesia, Islam tidak boleh dipaksa secara kaku, tetapi harus dijadikan sumber nilai menuntut pada kebijakan yang adil dan mensejahterakan. Contohnya adalah bagaimana agama digunakan untuk mendukung kebijakan negara, tetapi tidak diimbangi dengan akuntabilitas seperti dukungan penggelapan dana aksi keagamaan yang memperlihatkan bahwa simbolisme Islam dalam politik kerap tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Maka dalam kasus penutupan lokalisasi seharusnya negara tidak hanya melarang tetapi juga memberikan alternatif, program rehabilitas, pelatihan kerja, dan dukungan ekonomi bagi mereka yang terdampak. Inilah esensi Islam sebagai rahmatul lil alamin yang tidak hanya mengatur moral tetapi juga memberikan solusi yang berpihak kepada kesejahteraan umat. Untuk penjelasan tugas yang ketiga, kebangkitan konservatisme Islam tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan respon dari kekosongan ideologi pasca Soekarno, krisis sosial politik, dan lemahnya konsolidasi demokrasi yang seharusnya inklusif justru membuka ruang bagi eksklusifme, terutama melalui politik identitas berbasis agama dan konservatisme Islam yang dulunya ditekan di masa Orde Baru kini berkembang melalui lembaga pendidikan, ormas keagamaan, dan media sosial. Mereka memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk menyebarkan narasi yang cenderung eksklusif dan rigid. Salah satu momen penting yang menandai kebangkitan konservatisme adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kasus ini menunjukkan bagaimana isu keagamaan digunakan secara strategis untuk menggiring opini publik. Contohnya gerakan 212 menjadi contoh nyata bagaimana narasi agama bisa dijadikan alat politik yang pada akhirnya memicu polarisasi tajam di masyarakat. Namun penting untuk mencatat bahwa konservatisme tidak selalu diidentik dengan radikalisme. Dalam refleksi ini dijelaskan bahwa konservatisme kini justru tampil dalam bentuk yang lebih lembut melalui pendidikan, acara, moralitas, dan budaya. Justru karena tampilan yang moderat, konservatisme ini bisa mendapatkan simpati luas, namun sekaligus mengancam nilai-nilai pluralisme dan keterbukaan. Yang menjadi masalah adalah sikap negara yang ambigu. Negara yang di satu sisi menjamin kebebasan beragama, tetapi di sisi lain permisi terhadap gerakan yang mengancam keberagaman selama tidak mengusung kekuasaan. Akibatnya terjadi paradoks kebebasan yang seharusnya melindungi semua orang yang digunakan untuk membatasi kebebasan pihak lain. Sebagai generasi muda dan bagian dari masyarakat sipil, kita punya tanggung jawab menjaga ruang publik agar tetap adil dan terbuka dan menghormati perbedaan. Demokrasi bukan sekedar soal siapa yang menang, tapi siapa yang merasa aman dan dalam keberagaman. Cukup penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.